Saya merasa sangat kagum dengan Mbah Wasil. Desa Kauman tuh dulu itu ya kelihatan angker lah. Makam di belakang masjid saja itu nggak terawat. Mbah Wasil ada di sini, kok banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan. Saya bermaksud untuk bertanya tentang Mbah Yai Wasil, seorang tokoh agama, seorang pendiri pondok pesantren Ridho Allah yang sangat disegani, dihormati, bahkan masyarakat di sini sangat-sangat menyayangi Mbah Yai Wasil dan juga keluarganya. Perkenalkan, saya Hasna dari Bandung. Ya Marsudi. Panjangnya? Marsudi, orang tua menambahi saya setelah saya kawin menjadi Cipto Diharjo. Oh. Nah, tapi itu tidak begitu dikenal, tapi yang penting Marsudi. Oh, oke. Sehari-hari biasanya ngapain gitu? Oh, Pak? mencari rumput, yang paling penting mencari rumput. Untuk apa, Pak? Untuk kambing. Oh, Bapak ini punya kambing. Punya kambing. Terus Ya. apa lagi, Pak? Kalau ada orang memanggil masalah kesehatan ternak, mau kawin suntik, ya itu saya melayani gitu. Dokter hewan, teman-teman. Bukan dokter hewan, cuman. Ya. Mengurusi apa, Pak? Tadi katanya sapi. Ya, sapi, domba, ada kambing gitu. Ya alhamdulillah untuk menyambung hidup. Berarti sekarang tinggalnya di Mengor. Di Mengor, di RT 3. Iya, iya. Jauh nggak, Pak, kalau dari sini, Pak? Enggak kelihatan dari sini kok. Jadi kapan-kapan saya kesana ya, Oh Pak? iya, saya terima kasih kalau mau ke tempat saya. Oke, Pak, jadi saya di sini kan ingin mewawancarai karena saya itu fokus pada penjurnalistikan juga yang terkait pondok pesantren. Saya mendengar di sini sangat toleransinya tinggi, agamanya di sini campur-campur banyak. Gimana sih menurut pandangan Bapak terkait Mbah Yai Wasil gitu? Boleh diceritain dulu itu, misalkan dari pertama kali datang sampai akhirnya Bapak tahu sama Mbah Yai Wasil, kenal atau ketemu bahkan. Boleh, Pak, diceritakan dulu. Yang pertama, kebetulan saya orang Kauman dulu ya. Iya. Dengan Mbah Wasil saya banyak tahu. Kan saya kan di luar orang-orang pada umumnya, jadi saya kalau dikatakan sebagai penonton kan lebih jelas. Iya betul. Ya, Iya. bukan pemain. Nah, saya merasa sangat kagum dengan Mbah Wasil. Jadi awal pertama Mbah Wasil diundang di Kauman itu ya belum ada apa-apa. Yang namanya Kauman itu kan sebenarnya kan dari kata kaum beriman, ya. Oh. Ya. Desa Kauman itu dulu itu ya kelihatan angker lah. Orang-orangnya juga pintar-pintar dan ada itu makam di belakang masjid saja itu saya Pak Joko itu nggak terawat. Oh iya, makam yang ini. Oh iya. Nah, setelah Mbah Wasil ada di sini, kok banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan. Sekarang menjadi baik dan banyak, dan ada orang nyadran dan sebagainya. Dan anehnya Mbah Wasil itu, kalau saya bisa mengatakan sukses di Taluran, sukses. Katakanlah kalau orang Jawa mengatakan Mbah Wasil itu babat alas. Babat alas itu apa, Pak? Ya, hutan. Oh iya, jadi pencipta perubahan. Pak, Pencipta perubahan. Di Sokoto dalam desa yang lain yang dulunya itu seperti Murwah, Pongangan itu sudah lain daripada yang lain dengan keadaan sekarang. Dan orang-orang saat ini tidak ada yang merasa dipojokkan atau merasa dikucilkan dan sebagainya, nggak ada. Jadi mungkin Mbah Wasil itu tahu dengan potensi yang ada, mana yang harus kita pelihara supaya keadaan itu nyaman sesuai dengan orang agama itu apa? Agama itu kan bahasa Sanskerta. Iya. Itu tidak. Iya. Agama itu kisruh itu reseh. Iya. Jadi orang yang hidup beragama tidak mungkin akan buat reseh. Betul. Sebagai bukti, dulu waktu kecil saya, gitu, yang namanya orang kaya, wah, maunya sendirilah. Iya. Ya, orang kecil nggak ada. Tapi sekarang anak kecil saja dengan orang tua hormat. Orang tua dengan anak kecil tidak semena-mena. Kalau misalnya ada orang seperti saya tukang cari rumput, kok rumput di depannya orang lain, itu dia kalau tahu nggak langsung gimana malah ditinggal pergi supaya dapat. Kalau dulu, wah, kata-katanya nggak mau, yang nggak enak dan sebagainya itulah dulu. Tapi sekarang sudah lain daripada zaman yang dulu. Ya. Dan yang Mbah Wasil yang anehnya itu semua budaya tradisi yang ada di Kaloran itu nggak pernah dibicarakan. Semuanya berjalan.
ada nyadran, ada saparan dan sebagainya itu masih. Jadi orang bisa guyub rukun karena tradisi itu milik orang Jawa. Jadi kalau nggak salah itu ada dari Nyai Ageng Serang kalau nggak salah itu ya, Jawa digowo, Arab digarap. Kita kan orang gimana Pak itu? Ya, Jawa itu jangan ditinggal. Iya. Jawa itu kan jawabnya digowo. Oh iya. Nah, itu jangan ditinggal. Apa-apa yang punya tata krama sopan santun itu unggah-ungguh dan sebagainya itu kan kebanyakan orang Jawa. Iya Ya, betul. Itu, nah itulah Jawa digowo tadi. Dan Arab harus kita garap. Karena apa? Karena itu wahyu ilahi yang berbahasa Arab. Jadi kalau kita tidak menggarap itu ya mungkin malah jadi nggak karuan. Nah, sebagai contoh Wali Songo yang di Jawa itu juga kan, ya, budaya Jawa kan terus dibawa terus. Iya. Seperti kalau saya sering disuruh untuk meng-MC pengantin. Itu kan banyak hal-hal yang sebetulnya itu dari Islam. Iya. Ada itu balangan suruh. Balangan suruh itu apa Pak? Ada tuh apa tuh suruh itu yang dilempar itu tuh. Suruh itu kan sir ya. Iya. Ya itu dilipat kenceng, diikat. Terus dilempar. Nah, kan maknanya kan yang namanya rahasia itu kan semua yang punya. Negara Jawa itu yang namanya rahasia itu jangan sampai keluar kemana-mana. Ya kita jaga seperti itulah. Itu banyak sekali yang mungkin dari para ulama zaman dulu memang itu dikemas untuk itu menggarap apa-apa supaya orang Jawa itu bisa menerima sesuai dengan apa yang ada di Jawa sebelum ada apa-apa. Nah, jadi datanya Islam di Jawa itu memang cocok dengan orang Jawa, apalagi Mbah Wasil. Mbah Wasil itu, wah, saya sampai heran. Dulu itu kan kalau pengajian kemana-mana Mbah Wasil kan tindak. Iya. Tindak itu, tindak. Dan Mbah Wasil sendiri dengan siapa saja. Wong kalau di kecamatan itu jadi Pak Baris tidak mengatakan kalau dipanggil di kecamatan ada tirakatan itu Mbah Wasil ngendiko itu tidak menyinggung siapa-siapa. Ya apa yang diperlukan situ ya itu ya yang diinginkan oleh Mbah Wasil. Sebagai contoh waktu dulu zaman keras-kerasnya Golkar ya. Iya. Nah, Mbah Wasil kan mungkin kehendak jadi orang yang punya kepentingan supaya orang itu cenderung ke Golkar. Tapi Mbah Wasil ya netral saja. Tanya apa syaratnya pemilu masih sama. Iya betul. Luber, iya masih luber lah itu saja. Langsung umum bebas rahasia. Itu yang dibicarakan Mbah Wasil. Jadi langsung harinya dan tempatnya saatnya langsung hari itu tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh tidak menyoblos. Langsung umum semua saja yang punya hak pilih harus nyoblos. Ya, bebas mau milih apa itu coba. Ya, Mbak nggak menyampaikan apa-apa Mbak Wasil. Dan rahasia wong nyoblosnya saja di dalam bilik. Iya betul. Yang kelihatan cuma kakinya. Iya. Siapa yang tahu kecuali Allah. Iya betul. Nah setelah nanti nyoblos kalau ditanya orang jangan bilang itu bukan rahasia. Nyoblos apa tadi? Wah lupa saya. Jadi sudah komplit langsung umum. Pada itu seorang kiai besar tidak terus mempengaruhi orang lain supaya bagaimana enggak. Ya itu saja. Apa yang menjadi program pemerintah dan aturan pemerintah itu yang kita harus laksanakan dengan sebelumnya. Itu Mbah Wasil. Masya Allah. Itu Mbah Wasil seperti itu. Jadi kok nah dulu tuh yang namanya langgar masjid itu kan masih jarang ya. Iya, Nah, itu betul. setelah ada itu mana sekarang sudah semuanya banyak sekali lah orang-orang yang seperti itu dan anehnya lagi ini orang sini itu nggak peduli mau apalah, mau merah mau putih mau hijau, yang penting kita itu sebagai manusia harus berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya orang Jawa mengatakan kan harus bisa melaksanakan yang namanya urip, ngaurip dan panguripan. Oke. Ya, urip, hidup. Urip itu hidup. Hidup. Tahu siapa yang bikin hidup? Ya? Kan Allah. Iya. Harus kita sembah.
Betul. menurut apa yang menjadi keinginan dan tata caranya masing-masing, ya, Iya. harus itu. Nah, terus ada yang bikin urip, kalau nggak ada yang urip, Iya. saya lahir dari mbok saya nggak punya ibu, punya mbok. Nah, itu kalau mbok saya itu tidak urip saya kan nggak saya urip. Iya, betul. Ya, Pak. nah, itu yang satu kan urip, nyembah sing gawe urip, bekti dengan yang urip-urip. Urip. Itu nggak usah ditawar, harus kemudian ngaurip. Kita bergaul dengan siapa saja Iya. supaya kita itu dikenal dan diterima di masyarakat dan sebagainya, karena orang hidup di masyarakat adalah saling melengkapi. Iya, betul, ya kan? betul, Kak. Saling melengkapi, nggak bisa kalau sendirian nggak bisa. Wong tertawa sendiri mama dianggap orang gila. Iya, betul banget. Ya, itu tertawa aja nggak boleh sendiri. Nah itu ngaurip untuk mendapatkan panguripan, kehidupan. Ya, nah, kalau sudah banyak bergaul, banyak pengalaman, banyak kan kita mencari kehidupan kan insya Allah Bisa ya, Pak? nah, Oh, iya. itulah kita orang-orang di Kaloran seperti itu. Jadi nggak memerasakan apa-apa, yang penting orang itu beragama. Orang agama itu kusruh. Nah, semua orang yang beragama insya Allah hidupnya akan tenang dan bisa diterima di mana-mana itu. Dan Bawaslu sendiri itu hebat sekali. Kalau bicara itu saya yang merasakan ya. Kalau dalam forum orang yang sana dengan yang dekat dengan Bawaslu itu mendengarkan pengendikan Bawaslu itu jelas tanpa pengeras. Itu kan suatu kan. Entah kalau orang lain itu memahami atau tidak. Kalau saya merasakan itu. Apakah memang suaranya yang kencang keras atau gimana? Enggak enak. Sebenarnya semua orang tuh pada diam mendengarkan Mendengar gitu. kok yang di sana juga dengar, yang apalagi yang dekat. Iya, Enggak keras. Enggak ngoyong, itu santai orangnya tuh. Gitu. Berarti dari pembawaan berbicaranya juga sangat berwibawa ya, wah, Pak? disegani atau iya. disegani, dicintai. Jadi orang itu senang dengan Bawaslu itulah. Iya. Nah, bukan takut tapi senang dengan Bawaslu. Itulah Bawaslu seperti itu yang saya tahu. Bawaslu di Kaloran itu sukses untuk merubah suasana menjadi suasana seperti itu. Dan alhamdulillah karena kok inilah ya putra-putranya kok ya ngalim itu. Ya dah, itu Bawaslu. Jadi tidak pernah menegur orang lain terus. Kalau dia butuh kan nanti kan tanya sendiri, mungkin seperti itu ya. Dan saya wajib memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Bawaslu yang beragama Islam kan seperti itu. Jadi tidak pernah Jokowi ngono. Ya itu pokoknya mungkin karena apa ya, orang Jawa mengatakan bahwa agama nganggo laku, agama nganggo ilmu nganggo laku. Boleh apa Pak itu bahasa Indonesianya? Agama ya, itu harus dengan ilmu. Ilmu harus dijalani. Iya. Gitu. Ilmu nganggo laku. Mungkin lakunya itu yang mungkin orang awam mungkin saja walau seperti saya nggak bisa itu. Apa yang dilakukan Bawaslu itu nggak ngerti saya. Tapi kok bisa seperti itu Bawaslu. Bukannya di Kaloran, di mana-mana cepat Bawaslu begitu, dekat dengan Bawaslu. Nah, mungkin itulah Bawaslu bisa membawa Kaloran sesuai dengan namanya. Kaloran kan kaloko ing paran. Itu apa Pak? Waduh, saya belum banyak tahu nih Pak. Boleh sambil dijelasin? Terkenal di mana-mana. Oh, iya. Ya, jadi Kaloran itu memang kaloko. Hanya tanah Mbak dari Bandung. Dan itulah mungkin itu karena berkah dari Bawaslu. Mungkin karena dia tuh nggak tahu saya bagaimana dia untuk melakukan apa-apa yang bisa diterima di masyarakat, tapi nyatanya seperti inilah. Bubak Citak babat alas sembung senggani kalau saya orang Kalimantan. Jadi babat hutan yang masih belantara nggak karuan menjadi keadaan seperti ini itu Bawaslu dengan cara yang tidak ngoyo, santai, tapi di mana diterima itu.
Bapak berarti sebelum Mbah Yai Wasil Bapak sudah di sini Oh, ya? sudah di sini, saya orang sini kok. Itu gimana Pak? Bapak sempat ikut ngajinya nggak? Ngajinya sama Mbah Yai? Ya kalau mungkin di RT Ya, atau di pengajian di mana saya pas ada waktu ya itu saya mendengarkan. Jadi yang masih saya eling-eling kalau ada kan orang kan hidup itu tidak mulus ya. Iya, benar. Kadang bermasalah namanya. Itu Mbak Wasil mengatakan ngaku iman sepiro imane. Itu apa Pak? Nah, kita itu mengaku saya orang beriman. Seberapa imannya? Iya, iya. Ya? Kalau mengaku sabar, seberapa sabarnya? Tuhan, Allah tetap mencoba. Itu Bang Ayu itu kan menjadi kita terus wah iya lagi menangis. Lah kalau kan gitu. Aku iman seperti mana aku sabar seperti sabar Gusti Allah tansah nyukup itu sampai sekarang saya masih ingat itu. Nah, itu. Padahal udah lama sekali tapi masih ingat karena saking membekasnya ya Pak. Iya membekas apa yang dikata bawah itu saya membekas. Kalau ada sesuatu saya jujur ingat wah ya. Boleh diceritain nggak Pak? Kondisi masyarakat sebelum Mbah Yai Wasil datang. Itu kondisi masyarakat di Kauman sini sebelum Mbah Yai Wasil datang. Ya sebetulnya kurang begitu kempel gitulah individu. Oh individu. Individu. Oh, iya, iya. Individu bahwa saya yang paling benar, saya yang berpengaruh dan sebagainya. Tapi setelah ada Mbak Wasil itu kok diam. Semuanya tuh diam, enak melaksanakan apa yang harus kita laksanakan di masyarakat. Seperti tradisi-tradisi yang ada sadran apa itu di sini setiap tahun masih terus berjalan itulah. Jadi kan tradisi seperti itu kan bisa menyatukan antara umat berbeda segala macamnya ya, berbeda apa-apanya itu berkumpul bersatu, berdoa bersama, makan bersama, mendoakan para leluhur, ya, para orang tua dan sebagainya yang sudah meninggal itu setiap tahun sini masih ada dan itu terus berjalan. Kalau dulu hampir saja banyak yang itu yang merasakan seperti itu, tapi sekarang udah nggak ada apa-apa, tenang, udah, ya tenang. Yang penting kita bermasyarakat dan mencari rezeki yang halal dan tidak ada sesuatu yang bergejolak di masyarakat. Itulah kalau Nah Pak terus ini kan katanya yang di sini kecamatan sini ya Pak berarti ya? ya. Itu kan agamanya berbeda-beda. Khusus untuk Kauman di sini kan mayoritas Islam ya Pak. Ya. Tetapi di tetangga-tetangga dusun Kauman di sini itu banyak tuh orang-orang yang non Muslim. Nah apakah sebelum Mbah Yai Wasil datang ke sini tuh antara umat Muslim sama umat yang non Muslim itu tidak akur atau akur-akur saja tapi ya itu masih individu kata Bapak? Kalau akurnya ya akur. Agama itu tidak dipermasalahkan. Bahkan dulu yang nanya Islam yang kelihatannya hanya di Kauman. Yang lain ya KTP-nya Islam. Tapi tidak kelihatan Islamnya. Tidak kelihatan Islamnya. Nah itu bedanya seperti itu. Dulu banyak ya katanya Islam tapi ya enggak itulah. Pokoknya ya hidup. Terus itu Pak, tadi sempat diceritakan bahwa Mbah Yai Wasil itu apa bahasanya ngendiko apa seru berbicara ya Pak. Ya. Nah itu tuh dalam kegiatan hanya yang kegiatan Islam saja atau misalkan ada kegiatan umum yang bareng warga misal kayak apa ya ada peresmian ruangan atau gedung apa gitu Pak. Terus Mbah Yai Wasil ngendiko atau terus gimana itu yang dari berbeda dusun apakah hanya ikut-ikut saja setuju-setuju atau mungkin ada yang berpikir bahwa loh kenapa harus diundang itu ya Mbah Yai Wasil lagi kenapa nggak dari tokoh yang lain kayak gitu Pak? Ya kan dia kan punya kepercayaan dan sudah punya rasa. Siapa itu Mbah Wasil? Bisa mancing ajur-ajur lah. Itu bertempat di mana saja dengan siapa saja itu enak sama. Bisa diterima di mana-mana itu. Yang aneh kan seperti itu orang. Ya. Ya, jadi tidak bangun seperti kalau Mbah Wasil mau pengajian kan pakai kendaraan. Itu supirnya itu orang Pantai Kusta. Beda agama gitu. Orang itu jurah orang gereja kok. Tapi Mbah Wasil harus Pak Ilyan itu yang mengantar. Itu kan gimana? Jadi sempat dianterin. Ya terus yang tukang antar kemana-mana tuh ya Pak Ilyan itu Pantai Kusta Kristen. Oh Kristen Pantai Kusta. Iya. Oh.
Itu Mbah Baru Wasil. dengar saya. Iya, jadi nggak beda-bedakan orang. Seperti itu kan. Iya, Padahal iya. pendapat kan banyak. Iya. Nah, Saya baru tahu. Tapi itu memang suruhannya Mbah Wasil biar dia yang mengantar atau bagaimana Pak? Atau memang ya, inisiatif? Mbah Wasil ngersake itu Pak Ilyan pokoknya. Oh, iya. Jadi setiap hari selapanan di mana tuh Pak Ilyan sudah tahu. Oh, ini Mbah Wasil. Mau kemana tuh. Nggak mau orang lain. Ini sama Pak itu Pak siapa tadi Pak? Pak Ilyan. Pak Ilyan. Iya. Oh, Itu. Pantai Kosta itu. Pantai Kosta. Oh, Pantai Kosta. Pantai Oh, Kosta, iya, iya. Kristen itu. Itulah bagian kecil lah. Mungkin orang lain seperti itu ngamati apa tidak. Jadi, Oh, Masya Allah keren sekali ya kayak Iya. saking toleransinya tinggi gitu ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan tapi dari wah, dengan perilaku. Iya perilakunya langsung Perilaku, dicontohkan iya. ya Pak. Ya. Terus apalagi nih Pak? Ini Pak kira-kira hal menarik apa Pak yang Bapak dapatkan selama mengenali Mbah Yai Wasil ini? Yaitu yang pertama tuh berkembangnya agama dan rukunnya masyarakat. Itu yang saya perubahan-perubahan desa yang tidak karuan. Nah, yang seperti katakan saya tadi di depan itu seperti itulah. Itu semenjak adanya Mbah Wasil. Dia nggak kenal Mbah Wasil di sini itu sendirian kok dulu kok. Iya, iya. Iya, bisa seperti ini kan suatu hal yang sangat-sangat mengagumkan kan. Itulah Mbah Wasil. Ciri khas apa sih yang dimiliki Mbah Yai Wasil ketika Mbah Yai Wasil itu ini berdakwah atau ketika Mbah Yai Wasil bermasyarakat gitu Pak? Ciri khas apa gitu? Kalau saya mengamati itu Mbah Wasil itu kan orang yang sederhana sekali. Sederhana sekali dan bisa menempatkan diri di mana saja, dengan siapa saja. Tidak ada orang wah Mbah Wasil nggak pernah. Wah, tetap hormat dan senang ada Mbah Wasil. Dan semua apa yang dikatakan Mbah Wasil itu membuat kita itu senang, tentrem itu loh. Jadi nggak membicarakan hal-hal yang muluk-muluk atau yang tinggi-tinggi, tidak, yang sederhana, yang apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat itu sangat-sangat menerima dengan kedatangan dan apa yang disampaikan oleh Mbah Wasil. Itulah Mbah Wasil seperti itu di mana-mana itu. Jadi karena sifatnya yang dimiliki Mbah Yai Wasil itu terutama ini apa bisa menempatkan diri. Iya. Dan baik sama masyarakat yang kalangan apapun. Jadi hal itu bisa diterima sama masyarakat ya Pak ya. Penampilannya itu tidak seperti orang besar, biasa. Bisa digambarin nggak Pak misalkan dari pakaiannya misalkan Iya. sehari-hari itu seperti ini kaosan atau apa kayak gitu gimana Ya, Pak? ya dinas, tapi dinasnya itu bukan menyolok, bukan yang lain, pokoknya ya sebagai seorang sesepuh ya itulah ya berbusana apa tuh ya, wah gimana ya, pokoknya ya itulah tertib lah, tertib, nggak pernah yang aneh-aneh. Nah Pak, terus ini kalau tadi kan tentang ciri khasnya ya berarti beliau sangat sederhana gitu ya Pak. Terus bisa menempatkan diri dimanapun. Mungkin hal itu yang membuat warga-warga khususnya yang kauman ya Pak ya jadi menyegani Mbah Yai Wasil sendiri. Tapi kalau misalkan ini Pak sama saya tuh masih belum terlalu mengerti dan paham. Kok bisa sih sampai masyarakat di dusun lain juga pada manut-manut aja gitu loh Pak sama Mbah Yai Wasil. Itu mungkin Mbah Wasil punya daya, punya daya kalau saya percaya itu. Dan banyak-banyak perilaku yang bisa dicontoh dan dikagumi oleh masyarakat. Sepertinya di sini punya pohon pete dulu. Iya, iya. Itu mau dibeli sama bakul, sama tengkulak. Mbah Wasil gimana? Enggak usah dibeli, tolong ambilkan. Nanti saya berikan upah. Ya, setelah diturun semua, ya, nah, terus diberi upah. Nah, setelah diubah, wis kono rek dituku mau dibeli berapa silakan. Sekarang itu sudah punya saya. Tolong yang ada di jalan jangan diambil. Biar kalau ada yang lewat yang kepingin biar ngambil itu.
Itu terus siapa yang bisa memberi contoh seperti itu? Iya. Yo, di sini saya tuh masih ingat saja. Di sebelah sana kan ada pohon pisang. Pohon apa Pak? Pisang. Pohon pisang. Oh. Yang sebelah sana punya Mbah Sur. Ya, itu pisangnya kan apa kalau mentelung itu apa namanya kalau itu ke sana. Oh iya. Itu nggak mau memiliki. Dipanggil, Sur, gedangnya apa namanya? Akak nguyora ki mulu nanggonmu. Nah, itu kan contoh. Nggak pakai bicara yang macam-macam, contoh. Wah, kok tekan sing semono. Nah, kalau saya kan kalau itu gedangnya mulu ini itu tulisannya di atas tempat tanah saya. Oh iya. Apa kamu macet awang-awang kan gitu? Nah, itu enggak. Itu mulung ke sana ya diberikan yang contoh-contoh sederhana seperti itu kan membekas di masyarakat. Iya. Betul. Membekas. Padahal waktu itu Mbah Wasil itu bukan orang kaya. Karena iya saya juga ini karena kan beliau juga kesini katanya ikut tinggal. Iya. Terus sendirian. Terus ini itu Pak saya kemarin sempat dengar katanya beliau itu tidak makan nasi atau mengurangi makan nasi itu Bapak tahu nggak? Wah kalau itu saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Iya. Tapi kalau mesti itu karena dia punya daya kok. Mbah Wasil itu punya daya. Katanya Bukentang seperti ini kan kok nggak ada daya kan nggak mungkin. Iya betul. Masyarakat kok simpati sama Mbah Wasil. Kan awalnya Mbah Yai Wasil itu bukan asli sini, Ya. tapi dekat tinggal itu yang dekat di kota Temanggung dekat Pendopo kalau nggak salah ya Pak ya. Otomatis kadang ya Pak yang beda daerah itu pasti beda juga adat dan istiadatnya ya Pak. Nah tapi sampai akhirnya Mbah Yai Wasil menetap di sini, kemudian mendirikan pondok pesantren. Nah itu Pak sama budaya masyarakat sini yang mungkin agak bertentangan. Nggak ada. Semuanya berjalan enak saja. Nggak ada terus bicara masalah Mbak Pondok, Mbak Wasil buat pondok, namanya. Iya. Pokoknya semuanya diterima saja. Semua. Dan nyatanya semua berjalan dengan lancar dan baik. Nggak ada orang yang bicara masalah macam-macam masalah Mbak Wasil, nggak ada. Adakah suatu peristiwa atau kisah menarik yang Bapak mungkin masih ingat gitu ya antara Mbah Yai Wasil sama masyarakat, baik itu mau masyarakat di sini atau sama masyarakat yang beda dusun gitu Pak? Nah, saya kira tidak terasa, tapi berubah dengan sendirinya itu loh. Oh. Yang saya berikan cerita itu kan Mbak Wasil kan berikan contoh, ya kan? Seperti peti, itu kan contoh. Tidak menejati orang harus begini kan dia kan berperilaku. Orang melihat kagum, wah, seperti tidak terlalu menegur orang, tingkah lakunya bisa dicontoh sama masyarakat. Diterima, dicontoh, dan terus diingat. Itu yang jarang ditemukan orang seperti itu kan. Jadi masyarakat di sini juga jadi sadar ya Pak. Sadar. Oh iya kayaknya saya juga harus kayak gini deh gitu ya Pak. Kalau mau keras sedikit kan jadinya malu. Iya. Kalau seperti dulu orang berdua, sudah ada Mbah Wasil seperti itu, kita mau bagaimana? Ya ikuti saja. Termasuk ini nggak Pak, termasuk keamanannya. Saya kemarin jalan gitu ya Pak di sini melihat kondisi masyarakat ya Pak. Terus saya tuh ada hal yang aneh. Ada motor di halaman rumah, kunci motornya itu tetap ya motornya nggak hilang gitu Pak, kunci motornya ada. Berarti apakah hal itu juga bisa kali ya Pak dipengaruhi juga kali ya karena saking amannya itu Pak? Ya kan kita menjadi tempat yang disegani dan hargai dan sebagai perkembangan zaman sekarang itu di mana-mana aman, apalagi di Kauman itulah. Sedangkan rumput aja harus minta izin yang punya kok. Iya. Saya di ladang itu kayu bakar itu nggak ada yang ngambil, nggak ada orang yang ada buah hilang ada itu nggak ada. Yang namanya Kauman Mbah Wasil itu ya tempat yang disegani. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ada kurangnya mohon dimaafkan dan silakan diambil, dipetik hikmah-hikmah yang bisa didapatkan. Baik, sekian dari saya dan Pak Marsudi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.